Jadi kita ketahui bersama bahwa efek dari pandemi ini luar biasa terhadap perlambatan perekonomian di Kabupaten Probolinggo ini. Ketika sudah yang pertama tentunya kami berusaha dengan seluruh kekuatan yang ada dengan tim semuanya itu untuk bagaimana segera pandemi di Kabupaten Probolinggo COVID ini segera berakhir. Termasuk kerja keras semuanya dari semua pihak. Nah, ketika sudah mulai melandai inilah kemudian yang bisa menggerakkan ekonomi itulah yang saya buka dulu. Antaranya bagaimana kesempatan UMKM, kemudian sekolah kita buka, karena kalau sudah sekolah kita buka juga akan bergerak perekonomian semuanya, karena kebutuhan anak sekolah, kebutuhan tentang sehari-harinya, kemudian juga para orang tua akan bergerak juga karena sudah tidak disibukkan dengan harus mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Dan ini yang ternyata sangat terasa sekali, termasuk tempat-tempat wisata langsung saya buka semuanya. Dan ini kemarin juga ketika saya ke Bromo, ini ada ucapan terima kasih dari pengusaha-pengusaha dari perhotelan dan juga rumah makan. Alhamdulillah sekarang sudah dilihatnya luar biasa di Bromo ini, karena memang harapan saya tentunya ini untuk segera pulih perekonomian Kabupaten Probolinggo. Infrastruktur selama ini memang agak ketinggalan ketika kita konsentrasi pada penanganan pandemi, tapi 2022-2023 nantinya kami akan konsentrasi juga terhadap bagaimana pemulihan infrastruktur, karena memang infrastruktur sangat membantu dalam hal pergerakan perekonomian, karena dengan adanya infrastruktur yang baik itu masyarakat bisa bekerja dengan baik, termasuk mendatangkan orang-orang yang di luar ini, di luar daerah. Sehingga dengan adanya orang di luar daerah membawa uang, membelanjakan ke Kabupaten Probolinggo, dengan sendirinya sektor ekonomi mulai bergerak. Ada dua pendekatan, yang satu tentunya dengan berbagai bantuan. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita kembali membuka sektor-sektor ekonomi itu untuk bergerak, sektor-sektor informal ekonomi itu kita untuk terus kita dorong untuk bergerak, sehingga dengan demikian maka akan tumbuh semangat untuk kembali menggerakkan perekonomian masyarakat, termasuk sektor-sektor bukan hanya UMKM tapi yang tadi saya katakan di sektor pariwisata ya juga harus bergerak juga, sehingga inilah yang menjadikan menyumbang adanya pergerakan ekonomi masyarakat menuju lebih baik. Bukan hanya jembatan kaca, tapi infrastruktur yang menuju ke sana juga kita bangun dengan baik, sehingga ketika masyarakat luar kota mau ke Bromo pun langsung turun dari tol, langsung sudah kita sajikan jalan yang lumayan bagus, sehingga itu juga akan lebih mempercepat masyarakat dan untuk menuju tempat-tempat wisata. Selanjutnya harapan saya tentunya dengan adanya wahana baru jembatan kaca ini akan lebih mendorong untuk kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo, khususnya kawasan Bromo. Nah, nantinya harapan saya tentunya akan tumbuh lagi. Masyarakat akan dengan adanya banyaknya kunjungan akan tumbuh ide-ide dari masyarakat untuk bisa menyambut adanya wisatawan yang datang ke Bromo. Akan ada sektor-sektor ekonomi tentunya yang akan tumbuh, bukan hanya masalah perhotelan tapi juga mungkin UMKM, karena orang rekreasi itu bukan hanya melihat pemandangannya, biasanya oleh-olehnya. Nah, dari sektor UMKM, oleh-oleh inilah harapan saya bisa nantinya dengan adanya membuka wahana baru ini akan terdorong untuk lebih bisa memproduksi dan juga bisa terserap segala produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo. Sekali lagi, sebenarnya kunci utama adalah tekad kita bersama, kemauan dari pemerintah daerah dan masyarakat dan seluruh stakeholder, karena ingin kita bersama-sama maju.
Itulah kunci utamanya, sehingga dari hal-hal yang demikian ini saya berkeyakinan bahwa bukan hanya bagaimana kita menggerakkan pembangunan, bagaimana kita membuat action plan dan sebagainya, tapi yang faktor paling penting adalah manusianya, bagaimana kita ada kemauan bersama-sama, sehingga itulah yang tercipta sekarang agak meningkat EPM ini. Tentunya semuanya kerja keras dari seluruh pihak. Ya, satu tentunya infrastruktur yang memang kita kita jadi favorit dalam hal ini. Kemudian dari sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat kita juga sudah terlakukan semuanya, termasuk juga bagaimana kita mencoba untuk menjaring para investor untuk masuk ke Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah ini sudah mulai ada peminat investasi yang ingin menginvestasikan kepada di daerah Kabupaten Probolinggo. Ini penting dalam rangka untuk percepatan. Saya ingin bukan hanya kecepatan, tapi percepatan pembangunan di Kabupaten Probolinggo di sektor investasi ini. Dan kemarin juga dari teman-teman HIPMI juga menyampaikan akan tahun 2023 ini akan ada semacam informal meeting dengan teman-teman para pengusaha untuk diajak untuk berinvestasi di Kabupaten Probolinggo. Ya, jadi awalnya memang kami juga agak kesulitan juga, tapi dengan adanya komunikasi, kemudian kami dibantu oleh Forkopimda dan juga teman-teman di jajaran ASN, alhamdulillah kita bisa. Yang penting kan mendistribusikan kewenangan itu. Kewenangan saya, kerja saya itu bukan kewenangan ya, artinya bahwa apa yang saya inginkan saya distribusikan kepada seluruh ASN, utamanya saya mendistribusikan kepada asisten-asisten ini di bidangnya, ini yang harus dikerjakan sehingga hal tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai tanggung jawabnya. Asisten 1 apa, asisten 2 apa, asisten 3 apa. Tentunya ini didukung oleh Pak Sekda yang menjadi koordinator di bidang pekerjaan di internal birokrasi Kabupaten Probolinggo. Catatan saya alhamdulillah bahwa satu, memang ternyata sudah mulai ya pergerakan masyarakat ini sudah mulai bagus. Yang kedua tentunya nantinya ke depannya harapan saya masyarakat lebih terdorong untuk termotivasi untuk lebih tergerak untuk membangun perekonomian di Kabupaten Probolinggo. Termasuk harapan saya 2023 ini sudah banyak investasi yang berbondong-bondong masuk ke Probolinggo. Karena dengan adanya investasi yang ada di Probolinggo ini tentunya akan lebih menggerakkan dan menjawab tantangan sekaligus bagaimana tentang perekonomian, tentang kemiskinan, kemudian angka partisipasi masyarakat di bidang pendidikan ini akan insya Allah akan tergerak dengan sendiri, termasuk di bidang kesehatan. Dengan adanya investasi, masyarakat akan kesejahteraannya akan meningkat, maka persoalan-persoalan 3 sektor ini insya Allah bersama-sama akan terjawab dan bergerak. Jadi yang pertama tentu saya terima kasih kepada seluruh pihak, seluruh masyarakat dan juga stakeholder dalam hal ini yang sudah bahu-membahu kembali membangun Kabupaten Probolinggo. Harapan saya ke depan 2023 mari kita bersama-sama sesuai dengan disiplinnya, sesuai dengan perannya masing-masing untuk bersama. Mari kita bersama. Tanpa kebersamaan tentunya tidak mungkin apa yang kita inginkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo akan teraih dengan baik. Hanya dengan kebersamaan, kesadaran bersama-sama, ini yang semuanya akan kita capai. Terima kasih. Tahun 2022 telah dilalui. Alhamdulillah pandemi mulai terkendali. Sudah saatnya kita kembali berlari, terus berkarya dan berinovasi. Bersama-sama membangun negeri demi masa depan yang lebih baik lagi.